Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kita semua? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Bertemu kembali kita dalam video pembelajaran dalam mata kuliah Manajemen Konflik dan Negosiasi. Dan pada video kali ini kita akan masuk ke materi ketujuh, yakni model penerapan penyelesaian konflik dari berbagai organisasi. Baik, sebagai pendahuluan bahwa konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam organisasi. Setiap organisasi, baik yang berskala kecil maupun besar, pasti akan menghadapi perbedaan pendapat, kepentingan, atau tujuan antar individu maupun antar divisi. Nah, yang membedakan adalah bagaimana organisasi tersebut menyikapi dan menyelesaikan konflik secara bijak agar tidak mengganggu kinerja dan stabilitas kerja. Jadi penerapan penyelesaian konflik tidak dapat disamakan antara satu organisasi dengan yang lain. Setiap organisasi memiliki karakteristik tersendiri karena ada perbedaan budaya kerja, sistem nilai, struktur, serta sektor industrinya, sehingga cara menyelesaikan konfliknya juga tentu berbeda. Nah, oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai model penyelesaian konflik dari berbagai jenis organisasi dapat menjadi bekal penting bagi para manajer, pimpinan, dan praktisi SDM dalam memilah dan memilih tentunya pendekatan yang terbaik dalam menyelesaikan konflik di dalam organisasinya. Nah, materi ini akan menguraikan beberapa model penyelesaian konflik yang diterapkan di organisasi modern, ya, industri manufaktur, layanan publik, pemerintahan, dan organisasi berbasis nilai keislaman. Nah, setiap model akan dijelaskan dengan pendekatan, langkah-langkah penyelesaian, serta hasil atau dampak yang diperoleh. Dengan memahami berbagai model ini diharapkan kita semua nanti mampu menghadapi ataupun mengadaptasi metode yang sesuai dengan kondisi organisasinya masing-masing, serta membangun sistem penyelesaian konflik yang adil, transparan, dan berorientasi pada solusi. Jadi 3 hal ini yang menjadi ukuran di dalam penyelesaian konflik dalam organisasi, yakni bagaimana konflik bisa diselesaikan secara adil, transparan, dan berorientasi kepada solusi. Baik, kita mulai dari yang pertama, model penyelesaian konflik di Google atau teknologi budaya inklusif dan kolaboratif. Nah, kita tahu perusahaan Google adalah salah satu perusahaan terbesar di dunia yang tentunya penting kita pahami bagaimana mereka menyelesaikan konflik di dalam organisasinya. Jadi Google itu di dalam upaya menyelesaikan konflik di dalam organisasinya dengan pendekatan kolaboratif dan partisipatif Jadi Google mendorong penyelesaian konflik secara langsung antar individu. Jadi melalui langsung pendekatan open dialog dan peer resolution. Nah, artinya mereka mendorong agar setiap orang yang menghadapi ataupun mengalami konflik sesama anggota organisasi, mereka disuruh untuk bisa menyelesaikan sendiri dengan pendekatan open dialog secara terbuka Nah, sehingga mereka Google menyediakan ruang terbuka untuk diskusi dan employee support group yang bertindak sebagai fasilitator netral. Nah, jadi ada satu grup
yang menjadi tempat di mana mereka menjadi mediator ataupun fasilitator di dalam menyelesaikan konflik antar anggota organisasi di Google yang disebut dengan Employee Support Group ya. Nah, bila konflik meningkat, kemudian human resource ya atau bidang HR-nya akan memediasi dengan pendekatan win-win solution. Nah, hasilnya konflik diselesaikan tanpa menciptakan ketegangan jangka panjang, sehingga budaya kerja tetap sehat dan produktif. Jadi Google sekali lagi di dalam menyelesaikan konfliknya, mereka menggunakan pendekatan kolaboratif dan partisipatif di mana setiap orang di dalam organisasi diberikan pemahaman apabila ada masalah dengan rekan-rekan sekerja harus segera diselesaikan secara open dialog atau langsung terbuka berdiskusi, menyampaikan untuk bagaimana bisa diselesaikan. Nah, jika tidak bisa atau skalanya meningkat, maka ada pihak HR ya atau Human Resource Development yang kemudian nanti memediasi dengan pendekatan win-win solution. Nah, yang kedua, model penyelesaian konflik yang dilakukan oleh Toyota ya, manufaktur. Nah, ini dengan menggunakan budaya Kaizen. Kita tahu bahwa perusahaan Toyota adalah perusahaan Jepang ya, termasuk salah satu industri terbesar otomotif di dunia. Nah, bagaimana mereka menyelesaikan konfliknya? Jadi Toyota menggunakan prinsip Genshi Genbutsu ya, atau artinya turun langsung ke lapangan untuk menyelesaikan sumber konflik ya, atau menyelidiki sumber konflik. Nah, konflik antar tim diselesaikan dengan metode VDCA atau Plan, Do, Check, Act dan Root Cause Analysis. Jadi Plan, Do, Check, Act ini plan itu perencanaan ya, direncanakan apa yang harus diselesaikan, siapa yang berkonflik, mengapa mereka berkonflik ya, kemudian kapan mulai berkonflik, di mana ya, dan bagaimana nanti cara menyelesaikannya. Jadi dibuat dengan rumus 5W 1H ya. Jadi setiap perencanaan itu harus bisa menjawab 5W 1H. What, apa, why, mengapa, where, di mana, when, kapan, who, siapa, baru how, bagaimana. Jadi apa yang sebenarnya terjadi, mengapa itu terjadi, kapan terjadinya, kemudian siapa saja yang berkonflik, baru bagaimana cara menyelesaikannya. Itu namanya plan. Baru do, dikerjakan. Jangan sudah direncanakan tetapi tidak dikerjakan. Ditindaklanjuti, di follow up, dilaksanakan dengan terus mengecek secara berkala sehingga ada evaluasi yang bisa dilakukan. Kemudian tetap dilaksanakan secara terus-menerus ya. Nah, aktivitas inilah yang kemudian nanti pihak Toyota bisa menyelesaikan permasalahan konflik antar organisasi. Mereka sudah memetakan potensi-potensi konflik, kemudian direncanakan bagaimana menyelesaikannya, kemudian dikerjakan ya. Kemudian juga root cause analysis ya, menganalisis ya apa sebenarnya akar dari permasalahan, akar penyebab konflik tersebut ya, root cause ya, akar penyebab konflik dianalisis secara mendalam sehingga nanti dapat sumber konflik utama yang pada titik itulah akan diselesaikan
secara terus-menerus sehingga konflik skalanya tidak akan membesar. Kemudian HR dan pimpinan ini bertugas menjadi fasilitator dan pemberi solusi berbasis data. Ya. Hasilnya konflik dipandang sebagai potensi perbaikan proses kerja. Jadi konflik itu bagaimana menjadi satu sarana untuk mereka saling berkompetisi menuju kebaikan ya. Sehingga konflik justru akan memberikan yang namanya continuous improvement atau peningkatan perbaikan kinerja secara terus-menerus. Nah, yang ketiga coba kita lihat model penyelesaian konflik dari rumah sakit ya. Ini konsepnya layanan publik, budaya profesional dan hierarkis. Pendekatan, mediasi formal dan etika profesional. Misalnya konflik antar tenaga medis atau antara medis dan administrasi, nah ditangani oleh komite etik ya kalau di rumah sakit. Kemudian setiap laporan konflik diselidiki secara tertutup dengan menjaga etika profesi dan hak semua pihak. Nah, jadi ada komite etik yang dibentuk ya di rumah sakit. Nah, ini lebih tertutup ya untuk menjaga etika profesi. Kemudian disediakan sesi konseling dan mediasi dengan dukungan psikolog dan psikolog organisasi. Jadi ada sesi konseling untuk diberi kesempatan ya untuk mereka berbicara, tapi tetap ada mediator yang merupakan psikolog yang disiapkan dari organisasi untuk menyelesaikan permasalahan di antara mereka. Nah, hasilnya penanganan profesional dan etis menjaga reputasi institusi dan kualitas layanan pasien. Nah, dengan begini ya artinya saling menjaga. Jadi rumah sakit lebih kepada pendekatan yang disebut dengan pendekatan mediasi formal ya. Ini untuk menjaga agar penanganan profesional dan etis para karyawan ataupun para tenaga medis tetap bisa dijaga reputasinya. Dan tentunya kualitas layanan kepada pasien tetap bisa berjalan dan berlangsung dengan baik. Kemudian yang keempat adalah model penyelesaian konflik di organisasi pemerintah dengan pendekatan hierarkis dan berbasis regulasi. Nah, setiap konflik dilaporkan secara tertulis ke atasan langsung atau inspektorat ya. Jadi ada pihak pengawas dari pemerintah yang nanti juga bisa ikut serta dalam menyelesaikan konflik. Dilaporkan secara tertulis. Nah, diselesaikan dengan tahapan yang pertama diklarifikasi dulu, benar tidak ada konflik. Kemudian setelah diklarifikasi diperiksa. Semuanya diperiksa, semua elemen diperiksa, dan kemudian diputuskan sesuai dengan aturan dan regulasi yang ada pada ASN itu sendiri. Nah, bila tidak selesai bisa diteruskan ke ombudsman atau lembaga hukum terkait. Karena apa? ASN ini kita tahu adalah pegawai pemerintah yang mereka bekerja diatur dalam berbagai regulasi, maka regulasi itulah yang menjadi acuan ataupun aturan-aturan yang menjadi acuan dalam menyelesaikan konfliknya. Hasilnya penanganan cenderung lambat tapi sesuai prosedur hukum dan administratif. Nah, memang agak sedikit lambat, tapi karena mereka adalah ASN, maka pendekatannya dilakukan dengan prosedur hukum dan administrasi yang jelas dan terukur ya berdasarkan regulasi yang ada. Nah, yang terakhir adalah model penyelesaian konflik di organisasi syariah atau pesantren ya. Karena mereka Islam ya, jadi lebih mengutamakan nilai Islam dan musyawarah ya. Nah, konflik diselesaikan melalui pendekatan musyawarah mufakat. Jadi ada semacam pertemuan ya yang difasilitasi oleh orang yang dianggap lebih paham secara keagamaan, mereka memimpin rapat dan bermusyawarah. Nah, nilai-nilainya itu mengutamakan ukhuwah atau persaudaraan, kemudian tabayyun atau mengklarifikasi dulu, dan islah atau dilakukan perdamaian yang menjadi konsep dasarnya.
Pemimpin spiritual ya seperti ustadz ya atau dewan asatidz biasanya bertindak sebagai penengah. Nah, hasilnya solusi yang mengedepankan hati nurani, keberkahan dan keberlanjutan ukhuwah ini bisa dilakukan, dapat dihasilkan karena dengan memahami ya bahwa konflik ini adalah memang satu dinamika tetapi tetap menjaga persaudaraan ataupun ukhuwah yang menjadi dasar, tetapi tetap harus diklarifikasi dan kemudian adanya islah atau perdamaian. Kesimpulannya bahwa model menyelesaikan konflik sangat tergantung pada budaya organisasinya masing-masing ya. Kemudian struktur kekuasaannya, sistem nilai yang dipegang, dan sumber daya penunjang HRD atau mediatornya. Jadi setiap organisasi ini punya budaya, punya cara, dan punya kebiasaan dalam menyelesaikan konflik. Nah, juga pengaruh struktur kekuasaan ya. Ada yang organisasinya itu hierarkis ya, sehingga segala sesuatu harus diselesaikan dengan atasan sebagai pihak langsung yang ikut turun tangan seperti di Jepang tadi. Tapi di Google ada satu cara yang dibuat secara terbuka. Mereka silakan selesaikan konflik masing-masing, open dialog tanpa harus terlibat pimpinan. Nah, ini masing-masing budaya berbeda-beda ya. Termasuk sistem nilai yang dipegang, bagaimana keyakinan dari masing-masing anggota organisasi di dalam memahami dan memandang konflik. Nah, ini penting ya, bahwa harus didukung oleh pihak HRD atau Human Resource Development-nya. Ya. Kemudian organisasi yang berhasil mengelola konflik cenderung memiliki prosedur yang jelas. Ini bagus ya. Semakin jelas prosedur, makin baik organisasi, budaya komunikasinya pun terbuka, sehingga jangan sampai dipendam, didiamkan, sehingga skalanya membesar, meledak, ini berbahaya. Jadi setelah diketahui ada bibit-bibit konflik, maka penting harus segera ditindaklanjuti dan bisa diselesaikan. Kemudian komitmen terhadap solusi berkeadilan. Jadi semuanya harus memahami bahwa ketika konflik, si mediator itu harus betul-betul adil, objektif ya. Jadi harus ada solusi yang win-win solution. Ya, semua orang bisa menerima terhadap permasalahan yang diselesaikan. Oke, barangkali itu ya materi kita pada hari ini, materi ke-7. Nanti kalau tidak paham boleh diskusi di grup ya, grup WA kita. Demikian, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.